Assalamualaikum sahabat kabar Islam. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Begitu hebatnya isi kandungan Al-Quran jika manusia mau mempelajarinya. Ada banyak surat-surat dalam Al-Quran dan juga ayat-ayat tertentu yang mengandung fadilah yang sangat besar jika kita bisa mengamalkan dengan mewiridkan surat-surat pilihan dalam Al-Quran tersebut. Wirid 10 dalam Al-Quran yang luar biasa fadilahnya. Paling tidak ada 10 surat dalam Al-Quran yang sangat luar biasa khasiatnya jika kita amalkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kini kabar Islam akan merangkum 1 hingga 10 surat-surat dalam Al-Quran yang begitu luar biasa fadilahnya. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Amalkan surah Al-Fatihah saat hendak tidur dan diikuti dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Insya Allah akan aman, tentram, dan terjauh dari gangguan setan. Dianjurkan juga membaca surah ini sebanyak 44 kali untuk mengobati sakit mata, perut, gigi, dan penyakit yang lainnya. Dan 2 dari 10 surah Al-Quran yang begitu besar manfaatnya adalah surah Yasin. Baginda Nabi besar Muhammad SAW telah bersabda, "Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada hati, dan hatinya kitab suci Al-Quran adalah surah Yasin, yaitu jantungnya Al-Quran. Siapapun yang membaca surah Yasin, niscaya dituliskan oleh Allah pahala menyamai 10 kali membaca Al-Quran seluruhnya." Rasulullah SAW juga bersabda, surah Yasin dinamakan di dalam kitab Taurat dengan sebutan At-Mu'ammah yang umum, yang mengumumkan pembacanya dengan kebaikan dunia dan akhirat, mengandung segala bala baik dari kesusahan di dunia dan maupun akhirat. Bagi siapa yang mengamalkan surah Yasin akan dilindungi dari setiap keburukan dan kejahatan, serta segala hajat dan keinginan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dibaca dalam satu malam semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah. Hadis riwayat Malik, Ibnu Sunni, dan Ibnu Hibban. Surah Yasin ini juga jika diamalkan kita akan terselamatkan dari kehausan di hari kiamat. Dan 3 dari 10 surat Al-Quran yang bisa menolong kita dari panasnya padang mahsyar di akhirat kelak adalah surah Ad-Dukhan. Bacalah surah Ad-Dukhan 1 kali pada malam Jumat agar kita selamat dari ganasnya huru-hara di padang mahsyar. Dan 4 dari 10 surat Al-Quran adalah surah Al-Waqiah. Menurut beberapa hadis Rasulullah SAW, mereka yang mengamalkan membaca surah Al-Waqiah pada tiap-tiap malam, insya Allah tidak akan merasakan kemiskinan. Dan mereka yang membacanya sebagai wirid, insya Allah akan memperoleh kesenangan selama-lamanya. Dan siapa yang membaca 14 kali setiap selepas sholat asar, insya Allah akan dikaruniai rezeki yang banyak. Setelah sholat isya, ambillah segelas air, lalu bacalah surat Al-Fatihah sekali, ayatul kursi sekali, dan surah Al-Waqiah ayat 35 hingga 38 sebanyak 7 kali. Lalu tiupkan dalam air dan minum. Dalam hati niat untuk menjaga kecantikan diri dan kebahagiaan rumah tangga Anda. Makna surah Al-Waqiah ayat 35 hingga 38 adalah, sesungguhnya kami telah menciptakan istri-istri mereka dengan ciptaan istimewa, dan kami jadikan mereka senantiasa dara yang tidak pernah disentuh, yang tetap mencintai jodohnya, serta yang sebaya dengan umurnya.
Dan yang kelima adalah surat Al-Kautsar. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Kautsar sebanyak 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghasilkan hajatnya, termasuk rezeki dan kenaikan pangkat. Siapapun yang membaca 1000 kali juga setelah sholat isya sampai dia tertidur, insya Allah dia dapat melihat Rasulullah SAW di dalam tidurnya. Dan yang nomor 6 adalah surat Al-Kafirun. Barang siapa yang membaca surat Al-Kafirun, maka perumpamaannya seperti membaca seperempat Al-Quran. Di samping terlepas dari syirik, terjauh dari godaan setan, dan terlepas dari peristiwa yang mengejutkan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan sebelum tidur bacalah surat Al-Kafirun agar kita mati dalam iman serta membersihkan kotoran dalam diri kita. Dan nomor 7 adalah surat Al-Mulk. Sebuah lagi surah dari Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk, yang memiliki fadilah yang sangat besar bagi orang yang mengamalkannya. Menurut beberapa hadis Rasulullah SAW, mereka yang mengamalkan membaca surah Al-Mulk ini akan mendapatkan syafaat dan ampunan dosa-dosanya. Mereka yang mengamalkannya pada setiap malam, insya Allah akan selamat dari azab kubur. Dan yang berikutnya surah Al-Quran yang istimewa adalah surah Al-Ikhlas. Baginda Nabi SAW, beliau pernah bersabda kepada istri kesayangannya Siti Aisyah, yang artinya, "Wahai Aisyah istriku, sebelum kamu tidur, khatamlah dulu Al-Quran." Siti Aisyah lalu berkata, "Wahai suamiku, saya tidak mampu khatam Al-Quran sebanyak 30 juz itu." Setelah mendengar kata-kata Siti Aisyah tersebut, baginda Nabi SAW sambil tersenyum lalu menjawab, "Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, seolah-olah ia telah khatam Al-Quran keseluruhannya." Dari Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, barang siapa hendak pergi bepergian, kemudian ketika dia hendak pergi meninggalkan rumahnya, ia membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, maka Allah memelihara rumahnya sampai ia kembali. Ibnu Sa'id Al-Hanafi menjelaskan, surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas, artinya bersih atau lepas. Maka barang siapa yang membacanya dan mengamalkannya dengan hati yang ikhlas, maka ia akan dilepaskan kesusahan duniawi, dimudahkan di dalam gelombang sakaratul maut, dihindarkan dari kegelapan kubur dan kengerian hari kiamat. Dan 9 dari 10 surah Al-Quran yang istimewa adalah surah Al-Falaq. Siti Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pada setiap malam ketika hendak tidur, beliau membaca surah Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surah An-Nas, lalu ditiupkan pada kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Barang siapa terkena penyakit karena perbuatan setan atau ulah manusia, harus membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 41 kali selama 3 hari, 5 hari, atau 7 hari berturut-turut. Barang siapa yang takut akan godaan setan dan manusia, takut dalam kegelapan malam, atau takut dengan kejahatan manusia, bacalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 100 kali